Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah ataupun siraman rohani. Jadi Pak Kiai ada 3 materi. Yang pertama selamatan rumah, yang kedua haul, yang ketiga akikah. Tenang Pak Kiai, dipikirin. 3 amplop. Jadi ada 3 materi kan ini ya. Tenang Pak Kiai, dipikirin. Baiklah, kita dengarkan tausiah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Mansur SPDI. Tempat dan waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Fal Qur'anul Karim bihi hidayatun qurra wa izzatan wa farah liman kana yarjullaha wal akhirah. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Yihisatin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala bi muhkamil azizi wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Wa qala aidan man shoma ramadana thumma atba'ahu sitan min sawarin faka'annama shoma dahri kullihi. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil semangat dan dikit semangatan dikit nggak masih paling 2 menit nggak lama-lama ada Pak. Karena kata Pak RT tadi ya jam 9 udah selesai begitu. Sama Pak RT dulu juga begitu. Malam Senin ngaji jam 9 lewat udah uket baik. Iya, apalagi kan tuan sedikit mojok dikit kaki ngadu kaki katanya ini kaki begini emang kaki ini pinggang emang pinggang. Ini punya begitu. Ya, begitu ya. Yang namanya udah ngaji udah tua ya. Bagian dah. Yang penting mah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramun para tokoh alim ulama, para asatid wa asatijah, para hujajah. Juga yang tentu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Hajat, Sohibul Bait Adinda. Ini adik saya Pak, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Sujai. Ya, juga berserta Adinda yaitu Ibu Marfuah. Juga para guru-guru kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali MPDI, Al-Ustadz Afif, juga Al-Ustadz Hasbullah, pemimpin daripada Hadroh. Alhamdulillah berkah, amin ya robbal. Kalau ada Hadroh tuh anget tambah maulid lebih anget lagi baik, tambah ada PRT lebih anget lagi baik, ada anggota dewan lebih anget baik. Kemarin anggota dewan sekarang kagak ada, enggak kemarin, sekarang udah kagak ada. Kemarin mau naik ya, di mana diparanin, di ujung burung diparanin. Maren. Sekarang mah kagak, nempel juga kagak datang. Bener, kagak bohong, saya ngomong kagak bohong. Emang adanya monyet doang, monyet juga sih. Monyet itu, maaf deh. Yang begitu. Tahu Pak monyet?
Ini belum kita mulai, ini baru gigi satu nih. Ya. Tahu monyet Pak? Tahu nggak monyet? Tahu nggak monyet? Apa monyet itu? Iya monyet tuh kalau ada perlunya turun ke bawah, kalau lapar dia turun ke bawah, bener turun ke bawah. Kalau saya udah dapat makanan dimakan, dilebok tuh ya habis, dimakan kenyang, dibawa di tangan, ada tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri ada, dibawa ke atas. Udah kenyang kira-kira yang di atas dia jedok di atas, paling di bawah ditarik pisang kulitnya tuh dikasih. Kita rakyat biasa kulit pisang doangan. Ya Allah ya Tuhan, monyet. Nah, itu monyet ya. Udah kalau sama repot ntar ya, makin beda. Juga yang sama-sama kita hormati aparatur kelurahan Cipayung ini ya. Cipayung apa Rawadenok? Oh, Cipayung Ujung ya. Perbatasan Rawadenok, yaitu Bapak RT Asmawi dan Bapak RT apa ini? Bapak Mas Budi ya, Bapak RT Mas Budi ada, alhamdulillah. RT yang lain belum ada, kata undangannya banyak tadi. RW juga ada katanya. Ya mungkin ada kesempatan yang lainnya begitu. Orang tua kita ya, Anda Bapak Haji Main, juga jamaah-jamaah yang lainnya mohon maaf banget tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi secara hormat dan rasa mahabbah saya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat sehingganya kita dapat berkumpul bermuajah pandang memandang silaturahmi di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan dua janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dipanjangkan umur, dimurahkan rizki. Orang yang selalu silaturahmi rezekinya banyak. Bener? Kalau di rumah ada nggak gua? Itu di rumah kagak ada. Nggak ada tuh yang namanya salak, nggak ada di rumah. Datang kemari untuk lihat, ya ini namanya rezeki ada baik. Tuh yang namanya mula rezeki kalau kita silaturahmi. Janji Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah bohong buat kita, karena dia punya sidik, karena dia punya sifat yang namanya sidik, yaitu tidak pernah bohong, benar. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini Pak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita ini Pak mudah-mudahan menjadi doa buat tuan rumah, yaitu Bapak Ahmad Sujai, yang mana beliau yang pertama ngisiin rumah. Kalau di sono kampung saya ngisiin rumah pakai Al-Baqarah Pak. Di sini pakai juga ya. Kan memang tadi kebanyakan acara jadi kagak pakai. Iya kagak mengapa. Yang penting mah selamatan doa begitu. Ya sama baik sebetulnya, sama baik. Tapi emang umumnya maka surat Al-Baqarah di sono. Kalau di sini kira-kira Pak RT bagaimana? Sama baik, alhamdulillah. Ya iya, namanya sama satu kampung Depok. Ya, sama alhamdulillah. Juga mudah-mudahan doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita bacakan mudah-mudahan dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haul Bapak Haji Ansir bin Bapak Haji Nimin ya. Juga Ibu Rumsiah binti Bapak Haji Midi, yang mudah-mudahan di mana alam kuburnya dapat diberikan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal baiknya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan baik anak, cucu, menantu, cicit dan sebagainya berikan kesabaran dan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akikah. Jadi kalau akikah ini berbahasa kita ada 3 in 1. Bahasanya orang sono 3 in 1. Bahasa Jepang gitu Pak, nggak tahu dah. 3 itu 3, 1 itu 1. Jadi 3 acara dalam 1 acara. Pertama ngisiin rumah, yang kedua haul, yang ketiga akikah. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kita jalankan pada malam hari ini dapat dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda alam
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak panjang lebar, Pak. Cuman saya akan menyampaikan sedikit terlepas daripada materi ketiga itu. Ini kita masih sawalan ya. Masih enggak kita bulan Syawal nih? Tanggal berapa kira-kira? Lupaan dah. Udah kagak ngitung-ngitung. Tanggal 20-an kali ya? Kali ini mah kali. Ya, tanggal 20 berarti masih ada 9 hari atau 7 hari, 8 hari ada masih. Ya. Baginda Nabi mengatakan dalam satu hadis, man shoma ramadana thumma atba'ahu sitan min sawalin faka'ana ma shoma dahri kullihi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, puasa yang puasa mah benar. Ada nggak bapak-bapak yang nggak puasa di sini? Iya, pada dia udah gak. Ya, ada yang kagak, ada yang puasa. Ini kadang-kadang mancing, enak, lepus. Padahal bulan, ya Allah, kagak tahu malu sama Allah bukan manusia. Ya, sama Allah yang nggak tahu malunya. Ya. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sitan min sawalin, kemudian diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Berapa? 6? Udah belum? Pikiran begona pada kita buat sama sama kita belum juga kali. Ya Allah ya Tuhan, ma'ad ba'ahu sitan bin sawalin, kata baginda Nabi, kemudian kamu ikuti puasa itu 6 hari di bulan Syawal. Puasanya puasa sunat, karena kasyami dahri kulihi, maka seolah-olah kalian puasa 1 tahun penuh. Oh, coba kalau ibu bapak puasa 1 tahun, boro-boro Pak. Jangankan 1 tahun, sebulan aja kita bingung. Bener, sebulan kadang-kadang kita capek puasa, apalagi 1. Tapi kalau seandainya kita puasa di bulan suci Ramadan, lalu kita ikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka puasa kita dihitung sama Allah 1 tahun full. Enak gak kira-kira? 6 hari Pak agak lama. Sebulan kita kuat, 6 hari maka agak kuat. Kadang-kadang kalau 6 hari mendek-dewek jadi agak kuat. Bener gak Pak kira-kira? Lah iya dek-dewek. Orang rokok kita pengen ngerokok. Emang orang rokok kita pengen ngopi, kagak kuat ngopi juga, rokok juga. Sunnah ini ngomongnya begitu, sunnah ini jangan ngentengin sunnah Pak. Kalau nggak puasa Pak jedok aja ngomong sunnah ini nggak boleh. Ini kadang-kadang begitu kan, sunnah ini ngomong begitu kagak boleh. Sebab kenapa? Orang yang mengentengkan sudah suatu saat akan meninggalkan yang wajib. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau nggak mau puasa atau mau puasa sunnah, nggak sholat jedok, dan jangan ngomong. Kayak bapak-bapak nggak puasa, ya diam aja sekarang. Bener? Diam aja. 6 hari di bulan yuk kita hitung Pak, kita hitung bukan ibadah kita hitung sama Allah, bukan. Kita hitung kalau setahun 360 hari, benar gak kira-kira? Kita hitung kalau 30 hari, man jaa bisabil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. 30 hari, kalau 30 hari 1 harinya 10 kebaikan, 30 dikali 10 berapa Pak? 300. Tuh bulan puasa kita puasa udah 300 hari Pak. Kalau hitung-hitungan begitu, kalau hitung-hitungan ini mau hitung-hitungan, kan katanya baginda Nabi puasa iya setahun penuh begitu. Kita hitung-hitung baik dulu nih. Ya. Kadang-kadang kita nggak masuk logika, masuk logika apa hitungannya? Ya, 30 dikali 10 300. Emang kalau aja dulu mata-mata kurang bagus kali ya. Nah, umur saya begitu. Tinggal 60 hari. Mana 60 hari? Kita lihat 6 hari di bulan 6 kali 10 300 tambah 60 berarti 360
60 hari berarti 1 tahun. Kalau kita puasa bulan Ramadan dan diikuti bulan Syawal 6 hari, udah puasa belum kira-kira ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah dah. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih? Ini gak lama-lama nih. Itu betul kita buka tetap. Sebab kenapa Pak? Kalau seandainya orang yang berpuasa, sebagian ulama mengatakan waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innallaha ja'ala khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati min Syawalin, di 6 hari di bulan Syawal. Man somatil kasinati, barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal atau di tahun itu, kataballahu ta'ala lahu bi adadin khalqin min khalqihi husnahu. Jadi orang yang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan tulis, Allah akan catat pahalanya sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Banyak nggak makhluk yang Allah ciptakan? Banyak nggak Allah ciptakan belum? Banyak Pak, manusia aja banyak. Belum lagi binatang, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Kebaikan-kebaikan itu Allah jumlahkan ciptaannya, maka kebaikan jumlah itulah diturunkan kepada kita. Luar biasa Pak. Makanya rada malas kita puasa di 6 hari bulan Syawal. Apalagi abdolnya tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal Pak, abdolnya boro-boro. Ya boro-boro dah, ya bahasa sono boro-boro. Kita datang sono ada kue, datang sini ada kue, kita di rumah ada tamu. Tamu kan wajib kita hormati, bener. Puasa son, tamu datang wajib kita, mana kita kalahin? Ya puasa kagak ya, iya puasanya kita kalahin. Sebab berapa wajib menghormati tamu, memuliakan tamu. Wajib kita lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau nggak punya apa tamu datang, beliau lewat belakang bawa kampak, ngapain? Gadein kampaknya buat makan tamu. Nah coba kira-kira, saking wajib memuliakan tamu. Makanya kalau puasa sunnah, tamu datang buka baik Pak, apalagi ke puasa. Agak puasa, ya apalagi ke puasa buka apaan gitu ya, buka bebas dah, mau gimana lagi kan begitu ya. Nah itu ya, bukan hanya itu yang Allah berikan pahala kepada kita, wa yamhu anhu sayyiatihi, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Kita yakin dosa kita ngaji Pak, bener banyak bener, belum dosa sama tetangga, kadang-kadang kita ngerumpi, bapak-bapak juga ngerumpi baik, bener Pak. Apalagi ngomongin caleg, udah uplek banget. Lah iya, bukan kagak dibagi ya, udah apa baik dah. Gibah akhirnya. Dosa nggak kira-kira Pak? Ngapa dilakuin? Nggak coba kadang-kadang. Kita dosa tahu kita lakukan. Nah, ini ya Allah ya Tuhan, dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa yarfa'u darajatihi, dan Allah angkat derajat kita kalau puasa di 6 hari di bulan Syawal. Luar biasa. Dikit lagi Pak, dan banyak-banyak kan muntah lagi, lupeng lah ibu mau makan kebanyakan muntah, tausiah kebanyakan muntah, kedikan lapar, udah tengah-tengah beda. Kita lihat Pak, satu cerita. Ada seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama hidup di masa Bani Abbasiyah, dan beliau tepatnya di pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nama saya itu Al-Mansur ya. Beliau hidup pernah selama 3 tahun di kota Mekah Pak. Nih, di kota Mekah beliau hidup 3 tahun. Beliau kenal seorang laki-laki yang selalu datang ke Ka'bah, ibadah tawaf di Ka'bah tersebut. Selama 3 tahun beliau bergaul akrab Pak, 3 tahun.
Pak RT 2 tahun 2 hari juga apa? Akrab Pak RT ya? Ya apalagi kalau seandainya sekarang ini banyak perpindahan penduduk. Wih, mantep Pak RT ya. Bukan sekedar tanda tangan dan stempel. Oh ini. Alhamdulillah berkah Pak RT habis bulan puasa dan lebaran. Pak RT ini mau dua-duanya kagak kagian begitu. Luar biasa keberkahannya. Selama 3 tahun beliau bergaul berdua, bapak-bapak dan sama Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika bapak itu jatuh sakit. Dia memanggil Sufyan Ats-Tsauri, "Ya Sufyan Ats-Tsauri, aku sedang sakit." Sedang sakit. Kalau seandainya aku meninggal nanti, tolong engkau mandikan aku. Tolong engkau sholatkan aku. Tolong engkau kafani aku. Tolong engkau kuburkan aku. Dan jangan kau tinggalkan aku di kuburan dewek-dewek. Ajarin aku kalimat tauhid seandainya malaikat munkar dan nakir mendatangiku. Sufyan Ats-Tsauri karena lagi sakit, wasiat diterima Pak. Diterima. Gancang yang menceritakan waktu Bunda sedikit itu orang meninggal dunia Pak. Meninggal dunia, bapak-bapak tadi meninggal dunia. Pas meninggal dunia dijalani dah tuh wasiatnya. Pertama itu bapak-bapak di hakul. Jadi hak kita terhadap mayit apa Pak? Iya, asik gue demen nih. Hak kita yang hidup terhadap mayit ada 4. Pertama, mandiin, walaupun si Amil yang mandiin. Ya, yang kedua, ngapanin, walaupun si Amil yang ngapanin. Yang ketiga, nyolatin udah rame dah. Yang keempat, kuburin. Nah ini hak kita Pak. Ya. Itu Sufyan Ats-Tsauri menjalankan wasiatnya. Pertama itu bapak-bapak dimandiin. Setelah dimandikan di kafani. Ya Pak, yang namanya di kafanin biar baju kita bagus lebaran Pak. Kemarin luar biasa itu baju dari Paris. Jauh bener. Ya, tetap kita pakai baju cuma kain kafan yang harganya 500 Pak. Itu juga udah apa baik. Ya udah ada kembang itu kalau jarum dan lain sebagainya 500 ya Pak ya? Bener tuh kata Pak RT. Itu mah kata Pak RT Pak ya. Ya kan kita nggak belanja kita mah. Belanja yang main gitu. Ya. Hebat kita punya pakaian, mantap kita punya pakaian, tetap mati makain. Kapan Pak? Makanya tidak ada yang kita bersombongkan dalam kehidupan kita. Apapun pakaian kita, jangan sombong. Iblis sombong lah, keluar dari surga. Herannya manusia belum masuk surga udah sombong. La ilaha illallah, menong. Nggak ada begitu. Ya Allah, apa yang disombongkan? Harta milik Allah, pakaian milik Allah, bini milik Allah. Kalau diambil jangan nangis, cari lagi. Lah emang kan? Ya Allah, nyari lagi, ngapain nangis? Nyari baru, kadang-kadang belum mati udah nyari baik, kata ya. Kadang-kadang. Belah sono bilangnya alhamdulillah. Kembali. Dikapani Pak. Dikapani terus diapain Pak? Disolatin. Sunahnya barisnya ganjil. Ganjil. 3, 5, 17, 9, 11 terus ganjil. Habis disolatin dikuburin Pak. Dibawa dulu ke kuburan. Bukan dikuburin di masjid atau di musola, dibawa dulu di tenteng kuburan, dikuburin. Dan itu Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang pada pulang dia kagak. Karena wasiatnya suruh nemenin tadi. Dia tidurlah di atas kuburan. Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar luar biasa, ahli fikih beliau. Bahkan beliau ahli hadis. Bahkan beliau di masanya ditamakan dengan setingkat dengan ahli fikih yang 4, imam yang 4 itu. Luar biasa beliau ini.
Beliau nginap di kuburan, pas beliau nginap di kuburan Pak, dia lagi tidur enak-enak, ada suara Pak. Oi Sufyan As-Tsauri, itu suara serem. Sufyan As-Tsauri, yang begini kuburan. Tidak ada gunanya mayat ini kau tunggu, dan tidak ada gunanya mayat ini kau ajarkan kalimat tauhid. Sufyan As-Tsauri bangun. Dia tanya dulu, emang kenapa? Ini orang sudah puasa di bulan Ramadan, diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Bangunlah Sufyan As-Tsauri, pas terbangun tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Kuburan Pak, kuburan. Di paling ada juga tulisan, bener? Kuburan. Tidak ada siapa-siapa. Sufyan As-Tsauri akhirnya bangun dia ngambil air wudhu, dia kembali tidur di atas kuburan. Kalau kita enggak, kita kabur dah, di boro-boro. Ada suara begitu, wah kabur kita. Beliau ngambil wudhu, beliau tidur kembali. Pas beliau tidur kembali, beliau mimpi yang sama, ada suara yang sama. Beliau bangun lagi, beliau wudhu lagi, beliau tidur lagi, dan beliau mimpi yang sama. Sampai 3 kali Pak beliau mengalami seperti itu. Sampai tiga kali. Akhirnya beliau yakin bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari iblis. Akhirnya itu Sufyan As-Tsauri pulang sambil berdoa, Allahumma wafiqni lisoimi Ramadana wa itba'ihi sitan min syawalin. Itu doanya Pak sekarang kita baca. Jadi doa sekarang ini supaya kita bisa puasa bulan Ramadan yang akan datang dan bisa puasa di bulan itu, doanya itu sekarang. Apal Pak? Ya deh, ini sama baik kalau ngaji mah orang tua begitu. Kalau jauh ajarnya bawa kegemberan, dia tetap baik. Allahumma Allah, ketepuk juga loh. Begitu Allahumma Allah doang. Allahumma wafiqni li shaimi Ramadana wa itba'ihi sitan min syawalin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan puasa di bulan Ramadan yang akan datang, dan berikan aku kekuatan untuk mengikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu doanya itu Pak. Dari sekarang matengin itu sampai bulan puasa yang akan datang. Kalau apal mah apa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bukan lagi ngajarin tadi, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqni li shaimi Ramadana wa itba'ihi sitan min syawalin. Pendek apa panjang? Apal apa kagak? Alhamdulillah. Itu bagaimana lagi? Tuh doa yang dibaca sama siapa? Sama Sufyan As-Tsauri. Setelah beliau tidur di atas kuburan, beliau pulang baca itu supaya beliau bisa melaksanakan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah tadi kita bisa ambil satu kesimpulan, bisa kita ambil satu hikmah, bahwa orang yang puasa di bulan Ramadan lalu mengikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka di alam kuburnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditinggalkan sendirian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarik sama Allah di sisinya dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Dan kita yakin kita akan kembali ke alam kubur. Yakin nggak Pak? Yakin Pak. Kita camat semua, calon mati. Nggak ada manusia yang kagak mati. Pastinya kita mengharapkan kuburan kita terang. Pastinya kita mengharapkan kuburan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan, baru tanggal 20 Syawal Pak masih ada berarti. Masih ada. Mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah, kita puasa di bulan suci, di bulan Syawal ini.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kembali kita berdoa kepada Allah untuk adik saya Bapak Ahmad Sujai yang mengisikan rumahnya dalam satu keterangan, nawiru manajilakum bi tilawatil Quran. Terangi apa? Rumah-rumah kalian, kata baginda Nabi, bi tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan pengajian-pengajian seperti ini. Sebab pengajian-pengajian seperti ini dikatakan tamannya taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah main di taman surga, insya Allah masuk surga. Kalau nggak pernah main di taman surga, boro-boro wah. Bener. Jadi orang yang ngaji seperti ini berarti sudah masuk ke taman surga, insya Allah. Ya, masuk ke dalam. Kenapa? Karena sudah ada di taman surga. Kalau nggak ngaji, taman surga apa? Lah kagak Pak. Di mana judulnya? Ini kan baginda Nabi ngomong. Taman surga adalah diantaranya majlis-majlis seperti ini, majlis zikir. Makanya rada malas ngajinya. Sama di sana sama. Ya sama. 250 yang datang cuma 30 orang. Ya memang begitu kok. Dari warga 250 yang datang 30 orang, itu juga udah empat-empatan itu PRT nyuruh. Udah capek bener teh, emang kewajiban ente teh. Nah iya, kewajiban ente. Kalau ente nggak jalankan kewajiban ente, ditanya warga ente nggak ngaji kenapa? Ya gua kagak ajak begitu. Ditanya teh. Kalau seandainya dia ajak kan, oh kemarin gua udah ngomong, gua udah ajak lu, begitu bahasa CRT nanti bisa nyangkal dia. Ya di pengadilan Allah Subhanahu. Tapi kalau saya nggak kagak ngajak, wah habis diunyang-unyang pertama dia sama malaikat. Siapa dia? Mau teh ajak teh, lawan ngajak, ngajak mah ngajak teh. Maaf ya, ngajak bukan ngajarin, bukan. Iya, ngajak mah ngajak baik, ya ngajak mah ngajak baik. Urusan mau sama keagama sudah diaj. Jadi kita nanti ada jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu udah ajak lo, udah gak ajak, begitu ngomongnya. Kalau belum diajak bisa mau CRT habis dah. Ya. Yang penting mengajak ya teh ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz Sibai, adik saya yang mau ngisiin rumah ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rumahnya, berkah rezekinya, berkah kesehatannya, dan berkah segala-galanya. Mudah-mudahan adik juga, adik saya yaitu Marbuah. Ini adik kandung saya Pak Marbuah itu. Istrinya Ustaz Sujai itu adik kandung saya yang bontot. Ya, mudah-mudahan sedang diakekohin. Ya, mudah-mudahan diterima akekohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penebusan. Ya, sebab kenapa? Seorang anak itu ya tergadai dengan akikohnya. Gitu. Jadi tergadai. Kalau belum diakekohin masih digadai kita. Ya gadai, yang namanya gadean Pak. Punya hak milik nggak bisa Pak. Gadean kita. Kalau belum di akokain. Nah, sudah diakokain insya Allah berkah, amin dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.